Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Edwansyah dari kelas TI 22A2 dari Prodi Teknik Informatika. Sini saya akan menjelaskan tentang materi dari pertengahan semester yang telah dijelaskan oleh dosen basis data, yaitu Pak Agung. Yang pertama, penjelasan tentang DBMS. DBMS adalah sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan memastikan data tersebut tersimpan dengan aman. Dengan DBMS, user bisa membaca, memperbarui, dan menghapus data yang ada di database. Intinya, DBMS ini berperan sebagai interface antara database dan end user atau program aplikasi. Yang kedua, penjelasan tentang redundansi data. Redundansi data dapat diartikan sebagai duplikasi data yang tersimpan di dalam lokasi yang berbeda-beda. Hal ini dapat terjadi di dalam database yang tidak terstruktur dengan baik sehingga terjadi kesalahan yang tidak disengaja dalam memasukkan informasi ke dalam sistem. Lalu selanjutnya adalah penjelasan tentang entitas. Entitas dalam basis data adalah objek yang dapat direferensikan dan disimpan dalam sebuah basis data. Entitas ini bisa berupa benda, orang, konsep, atau proses yang memiliki atribut atau sifat tertentu yang dapat diidentifikasi dan diukur. Entitas ini merupakan bagian penting dalam desain basis data karena entitas akan menjadi tabel dalam basis data relasional. Lalu selanjutnya penjelasan tentang composite key. Composite key atau kunci gabungan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam basis data untuk mengidentifikasi setiap entitas dengan lebih spesifik dan unik, terutama jika ada beberapa entitas yang memiliki atribut yang sama. Dalam kasus buku di perpustakaan, composite key bisa membantu kita mengolah dan memantau data buku lebih mudah dan akurat. Penjelasan tentang penggunaan index key. Kegunaan dari kunci index adalah untuk mempercepat pencarian dan pengambilan data dari tabel dalam basis data, sehingga membuat operasi pada basis data menjadi lebih efisien dan cepat. Dalam istilah yang lebih mudah dipahami, kunci indeks itu seperti daftar yang kita buat untuk menemukan sesuatu dengan lebih cepat sehingga kita tidak perlu mencari satu persatu datanya dari awal sampai akhir. Berikutnya, beberapa jenis. Berikutnya ada beberapa jenis arsitektur basis data. Yang pertama adalah sistem tunggal, stand-alone system. Adalah sebuah sistem yang beroperasi secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan atau sistem lainnya. Sistem ini berdiri sendiri dan bekerja secara independen tanpa memerlukan bantuan dari sistem lainnya untuk memenuhi kebutuhan penggunaannya. Lalu ada sistem terpusat, centralized system. Sistem terpusat atau centralized system adalah sebuah sistem komputer yang data dan operasinya diatur secara terpusat di satu lokasi atau server. Artinya semua pengguna terhubung ke server yang sama untuk mengakses data atau informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada jenis sistem silent server. Sistem silent server atau silent server system adalah sebuah model komputer yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu server dan silent. Server adalah
Klien. Server adalah komputer yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan sumber daya sistem, sedangkan klien adalah komputer atau perangkat lainnya yang mengakses sumber daya tersebut melalui jaringan komputer. Sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi atau distributed system adalah sebuah model sistem komputer yang terdiri dari beberapa komputer atau perangkat yang terhubung melalui jaringan komputer dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dalam sistem terdistribusi, komputer atau perangkat yang terhubung disebut dengan node atau host. Berikut adalah level basis data. Yang pertama adalah internal, physical level. Berhubungan dengan bagaimana data disimpan secara fisik. Internal level adalah level terendah untuk mempresentasikan basis data. Record disimpan dalam media penyimpanan dalam format byte. Didefinisikan sebagai sebuah skema internal. External view level. Berhubungan dengan bagaimana data direpresentasikan dari sisi tiap user. View level adalah level user yang dimaksud dengan user adalah programmer. Bahasa yang digunakan adalah bahasa programan seperti C, COBOL, atau PL or E. Lalu adalah konseptual logical level yang menghubungkan antara internal dan eksternal level. Konseptual level adalah sebuah representasi seluruh muatan informasi yang dikandung oleh basis data. Tingkatan level ini dilihat dari cara user dalam memahami atau mengetahui data. Penjelasan tentang perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan. Udah dulu jangan. Oke, lanjut penjelasan tentang perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan. Basis data hierarki adalah tipe basis data yang memiliki struktur data seperti pohon, dengan satu entitas utama, root, yang berada di atas dan entitas yang lebih rendah tingkatannya, child, berada di bawah. Setiap entitas memiliki satu atau lebih entitas child kecuali entitas terbawah yang tidak memiliki child. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki CEO, root, yang memiliki beberapa direktur, child. Dan setiap direktur memiliki beberapa manajer, dan seterusnya. Basis data hierarki biasanya digunakan dalam aplikasi bisnis dan keuangan. Sementara itu, basis data jaringan adalah tipe basis data yang memiliki struktur data seperti jaringan yang terdiri dari simpul-simpul, node, dan hubungan antara simpul-simpul tersebut, EDG. Dalam basis data jaringan, satu simpul dapat memiliki beberapa simpul yang berhubungan langsung dengannya yang disebut simpul turunan. Penjelasan tentang perbedaan SQL dan NoSQL. SQL adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola basis data relasional database, yang biasanya menggunakan tabel untuk menyimpan data. Dalam basis data relasional, setiap tabel memiliki kolom, file, atau baris, record, yang berisi data. SQL digunakan untuk melakukan berbagai operasi pada basis data seperti mengambil data, select, menambahkan data, insert, menggunakan data, update, dan menghapus data, delete. Sementara itu,
NoSQL adalah jenis basis data yang tidak menggunakan struktur tabel untuk menyimpan data, melainkan menggunakan struktur yang lebih fleksibel seperti dokumen key, value pair, dan grafik. NoSQL digunakan untuk menyimpan data yang sangat besar untuk kompleks seperti data dari media sosial atau sensor-sensor pada Internet of the Things. Contoh basis data NoSQL. Dapat beberapa contoh basis data NoSQL yang populer antara lain MongoDB. Basis data dokumen yang menggunakan format dokumen. JavaScript Object Nation untuk menyimpan data. MongoDB cocok untuk digunakan pada aplikasi yang memerlukan penyimpanan data fleksibel dan skalabilitas yang tinggi. Lalu ada Apache Cassandra, basis data kolom famili yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data terdistribusi dengan skala yang besar. Lalu ada Amazon DynamoDB, basis data NoSQL yang memungkinkan penyimpanan data skema fleksibel dengan performa tinggi. DynamoDB cocok untuk digunakan pada aplikasi yang memerlukan penyimpanan data skala besar dan membutuhkan performa tinggi dengan latensi rendah. Lalu ada Redis, basis data key value yang dapat digunakan untuk menyimpan data struktur seperti JSON atau data binar dengan performa tinggi. Redis juga dilengkapi dengan berbagai fitur seperti caching, message queue, dan pop or soup, sehingga cocok untuk digunakan pada aplikasi real-time dan sistem yang memerlukan performa tinggi. Sekian, terima kasih.